Selamat malam, para jiwa-jiwa penasari di Shyflash Channel, dan Anda sekalian yang selalu setia di shyflash.com. Malam ini, sebelum kita mulai, saya ingin Anda pejamkan sejenak mata Anda. Rasakan, apakah di dalam dada Anda terasa ada yang kosong? Sebuah rasa haus yang tak bisa dipuaskan oleh siapapun? Jika ya, maka waspadalah. Karena malam ini, kita tidak akan membuka pintu gerbang neraka. Kita akan membuka pintu kamar tidur, pintu kantor, pintu supermarket. Kita akan berbicara tentang sebuah virus. Virus bernama cinta, atau lebih tepatnya, kutukan yang menamakan dirinya cinta. Namanya sudah Anda dengar. Mungkin dari tetangga, mungkin dari teman yang tiba-tiba berubah aneh, jaran goyang. Ini bukan cerita satu kali. Ini adalah cerita yang berulang. Sebuah pola kejahatan gaib yang terus mencari inang baru. Jadi, kunci pintu Anda, periksa lagi siapa yang Anda cintai dan kenapa Anda mencintainya. Selamat datang di kisah kutukan asmara jaran goyang. Di sebuah dusun terpencil bernama Sumber Kembang, di kaki Gunung Ijen yang napasnya berbau belerang, hiduplah seorang pemuda bernama Lodra. Anak yatim yang dibesarkan oleh Mbok Kira, seorang dukun wanita yang wajahnya seperti peta yang penuh dengan sungai-sungai kerutan. Lodra berbeda, ia terlalu sensitif. Ia bisa mendengar kesedihan di dalam tawa, dan merasakan kebohongan di dalam senyuman. Bakat itu membuatnya kaya, tapi juga membuatnya paling miskin di antara semua orang, karena ia tidak bisa mempercayai siapapun sepenuhnya. Kesepiannya adalah sebuah ruang hampa yang begitu luas, berdindingkan kecurigaan. Pada suatu malam, ruang hampa itu diisi oleh sesuatu yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia tidak melihat wajah. Ia hanya mendengar bisikan-bisikan yang saling tumpang tindih, seperti 100 orang berbicara dalam satu kepala. Niat ingsun, amatek ajiku, si jaran goyang. Kata-kata itu tidak punya arti, tapi ia merasakan maknanya seperti gigitan es di urat nadi. Ini adalah sebuah janji untuk mengisi ruang hampa itu. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, Lodra berjalan. Kakinya membawanya ke puncak Wurung, sebuah tempat yang bahkan penduduk lokal sekalipun enggan mendekatinya saat malam tiba. Di sana, di dalam gua yang berbau kematian, ia menemukan sebuah peti. Sehelai rambut dari gadis dalam mimpinya menjadi kuncinya. Di dalamnya, ada sebuah kitab yang kulitnya terasa hangat dan berdenyut, seperti jantung yang baru dipindahkan. Lodra tidak tahu bahwa ia baru saja memegang sebuah senjata pemusnah massal yang hanya menargetkan satu hal, jiwa. Malam Jumat Kliwon, langit tidak punya bintang, seolah semua bintang malu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Lodra duduk di bawah pohon beringin tua, kitab itu terbuka di pangkuannya. Ia tidak punya target, ia hanya melepaskan niatnya, seperti melepas ikan ke laut, dan membiarkan kutukan itu memilih mangsanya sendiri. Ia mulai melafalkan, dan suaranya berubah. Niat ingsun amatek ajiku si jaran goyang. Saat kata-kata itu keluar, Lodra merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada 1000 semut berjalan di dalam pembuluh darahnya, membawa sebuah energi dingin yang memabukkan. Ia melanjutkan, suaranya lebih berani sekarang, karena ia merasa kuat. Tak goyang ing tengah latar, cemetiku sodo lanang yupet ku lewe benang. Dan ia melihatnya, di matanya, sebuah benang cahaya yang sangat tipis, tak kasat mata, menjulur keluar dari dadanya. Benang itu melayang, melintasi desa-desa yang tidur, menjelajahi kota-kota yang ramai, seperti seekor ular yang mencari aroma darah. Lalu, tiba-tiba, benang itu menegang. Ia merasakan denyut di ujungnya. Sebuah denyut jantung yang lemah tapi berdenyut dengan keteraturan yang menarik. Ia sudah menemukannya. Kekuatan itu menguasainya. Ia berdiri, tangannya terkepal, dan suaranya menjadi raungan. Tak sabetake gunung jukruk watu gempur, tak sabetake segoro asat, tak sabetake ombak gede sirep. Ia merasakan beban gunung, ia merasakan gersangnya lautan, ia merasakan daya tarik ombak yang membius.
Ini bukan kata-kata, ini adalah serangan fisik yang dilancarkan dari jauh. Ia mengarahkan semua kekuatan itu ke ujung benang. Tak sabetake atinsi, Sekar. Ia tidak tahu siapa Sekar, tapi ia merasakan namanya di ujung jarinya. Dan kemudian, ia melontarkan kalimat terakhir yang paling keji. Pet SIDHO edan ora edan. SIDHO gendeng ora gendeng. Ia tidak meminta cinta. Ia meminta kehancuran akal sehatnya. Ora mari-marien ora ingsun sing nambani. Aku adalah satu-satunya obatnya. Jauh di sana, di desa Tapen, seorang gadis penenun bernama Sekar terbangun dengan terseduh. Ia merasakan sesuatu yang panas dan tajam menusuk dadanya, seperti sebuah jarum dari api. Kepalanya pusing bukan main, dunia berputar, ini efek dari ombak gede sirep. Ia merasakan sesak, seolah gunung akan menimpanya, ini efek dari gunung jukruk. Ia merasakan keinginan yang aneh dan mengerikan, ia ingin menjadi gila, karena ia yakin kegilaan akan menghentikan penderitaan ini. Esoknya, tanpa tahu kenapa, kakinya membawanya berjalan meninggalkan rumah, mengikuti tarikan dari benang tak kasat mata yang kini terlilit erat di jantungnya. Mereka bertemu di tepi danau. Cinta mereka mekar, tapi seperti jamur beracun di atas kuburan. Sekar makin lama makin lemah, kulitnya pucat, dan matanya selalu nanar. Suatu hari, ia memegangi kepalanya yang sakit dan berkata pada Lodra dengan suara serak, "Lodra, kepalaku, rasanya ingin gila supaya ini berhenti." Kalimat itu adalah cambuk yang menyadarkan Lodra. Ia tidak sedang jatuh cinta, ia sedang meracuni. Ia sedang mengkonsumsi Sekar, potongan demi potongan. Lodra membawa Sekar yang lemah itu ke rumah Mbok Kira. Wanita tua itu menyambut mereka di pintu. Matanya tidak menunjukkan kejutan, hanya kesedihan yang sangat dalam. Akhirnya, sampai juga di sini, katanya pelan. Ia menyuruh Lodra duduk di lantai dapur yang masih hangat. Sekar ia baringkan di kamar. Lodra, Mbok Kira mulai, suaranya lebih berat dari biasanya. Ia mengaduk jamu di dalam mangkuk, tapi matanya menatap kosong. Apa yang kau lakukan pada gadis itu? Apa yang kau rasakan sekarang? Itu bukan pertama kali, Nak. Dulu, waktu Nek masih muda, Nek pernah mendengar cerita yang persis seperti ini. Lodra menatapnya, tidak mengerti. Mbok Kira menghela napas panjang. Coba Nek ceritakan. Ada anak perempuan baik di kota, namanya Ningsih. Kerja sebagai kasir di supermarket. Wajahnya manis, sopan. Bosnya, Pak Broto, orang kaya yang sudah punya 2 istri, itu mata keranjangnya. Ningsih ini digodain terus-terusan, tapi dia menolak. Punya prinsip, katanya. Tapi Pak Broto ini kan orang punya kuasa. Dia bilang, kalau kamu keluar dari sini, akan ku pastikan tidak ada tempat lain yang akan menerimamu. Ningsih ketakutan, dia tetap kerja. Nah, suatu hari, setelah Ningsih menolak untuk jadi istri ketiga, Pak Broto ini pura-pura baik. Dia menjabat tangan Ningsih, dan saat itu, dia menatap mata Ningsih dalam-dalam. Sama persis seperti yang kau lakukan pada Sekar. Dek, hati Ningsih bergetar aneh. Sejak hari itu, dia jadi orang gila, Lodra. Kepalanya pusing luar biasa, dan yang paling mengerikan, pusingnya itu cuma hilang kalau dia memikirkan Pak Broto. Dia jadi tergila-gila, padahal awalnya benci. Wajah Pak Broto muncul di mana-mana, bahkan di wajah teman-temannya. Mbok Kira berhenti, menatap mata Lodra. Kau dengar, gejalanya sama, pusing, ilusi, dan rasa sakit yang hanya reda kalau memikirkan si pemakai. Untungnya, Ningsih punya teman yang baik, yang bawa dia ke Kiai. Kiai itu bilang, ini pelet jaran goyang. Tapi hatimu masih kuat, jadi cuma di pikiran. Ningsih berjuang keras dengan doa. Dia berhasil kabur dari kota itu, pulang ke kampungnya. Tapi sampai sekarang, kadang-kadang bayangan wajah Pak Broto masih muncul tiba-tiba di depan matanya. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang, Lodra. Lodra menunduk, merasakan dingin yang menjalar. Tapi itu dulu,
kata Mbok Kira lagi, suaranya makin seram. Itu jaran goyang yang masih laku. Sekarang, ilmunya sudah lebih rakus. Lebih kejam. Nek dengar cerita baru, beberapa bulan lalu. Ada ibu rumah tangga, namanya Tina. Suaminya kerja di luar pulau. Dia kesepian. Lalu muncul wanita tomboy, namanya Maya, jadi tukang ojek langganannya. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama, Tina berubah total. Mbok Kira mendekatkan wajahnya, suaranya berbisik. Teman-teman kantornya pada curiga. Handphone Tina yang tadinya diletakkan terbuka, jadi tiba-tiba selalu ditutup. Lalu mereka melihat sesuatu yang aneh. Ada yang nelpon Tina, namanya dikontak, ayah, tapi fotonya itu Maya. Kadang ganti jadi, papa, sayang. Tina sampai mencium tangan Maya, mereka mesra seperti suami istri di kantor. Itu baru permulaan. Lodra, yang paling parah adalah ini. Tina menghabiskan semua uang suaminya untuk Maya. Motor baru, handphone baru, semuanya. Dia berhutang kemana-mana, puluhan juta. Rumah yang sudah dibeli suaminya dengan susah payah nyaris disita bank. Suaminya pulang, dan apa yang dia dapati? Dia menemukan buntalan-buntalan kain kafan di setiap sudut rumah. Di dalamnya ada tanah kuburan, paku, kembang 7 rupa. Itu ritual untuk mengikat dan menghisap, Lodra. Akhir ceritanya, Tina dipecat, diceraikan, lalu menghilang bersama Maya, meninggalkan 2 anaknya. Orang-orang bilang itu jaran goyang. Tapi lihat, bedanya, kalau dulu cuma nafsu, sekarang ini untuk menghisap abis. Korban jadi ATM, jadi pelayan, jadi tumbal. Apa itu yang kau mau untuk Sekar? Apa kau mau menghisapnya sampai tulang pun tak bersisa, lalu membuangnya seperti Maya membuang Tina? Kisah-kisah yang Mbok Kira ceritakan itu seperti palu godam yang menghancurkan pertahanan terakhir Lodra. Ia membayangkan Sekar menjadi seperti Ningsih, yang terus-terusan disiksa oleh bayangan. Ia membayangkan Sekar menjadi seperti Tina, yang hancur secara finansial dan mental. Tidak. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam itu, dengan tekad yang terbuat dari penyesalan, Lodra duduk di samping tempat tidur Sekar. Ia harus mencabut benang yang ia tanam. Ia harus menarik kembali gunung, laut, dan ombak yang ia lempar dari kejauhan. Dengan air mata yang mengalir deras, Lodra mulai melafalkan mantra pemutusan, sebuah mantra yang lahir dari rasa sakit yang mendalam. Setiap kata adalah sebuah pengakuan dosa. Ia menarik kembali semua penderitaan, semua kegilaan, semua obsesi, dan menelannya kembali ke dalam dirinya sendiri. Ia melepaskan ingatan tentang pertemuan mereka, melepaskan cintanya, satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kehampaan yang lebih menyakitkan dari kesepian. Saat kata terakhir keluar, angin kencang masuk ke dalam kamar. Kitab hitam di atas meja itu menjerak tanpa suara, lalu hancur menjadi debu. Sekar terbangun dengan mata terbuka lebar. Ia menatap Lodra, wajahnya tanpa ekspresi, seolah menatap orang asing. Maaf, katanya dengan suara yang tenang dan hampa. Siapa Anda? Kutukan itu pecah. Sekar selamat. Ia kembali ke hidupnya, tidak lagi mengingat Lodra atau penderitaannya. Tapi Lodra tidak pernah lagi bisa hidup normal. Ia memenangkan pertarungan, tapi kalah dalam perang. Ia berhasil mematahkan kutukan pada Sekar, tapi ia harus membawa semua kutukan itu di dalam dirinya sendiri. Beberapa malam, ia masih merasakannya, berat gunung di pundaknya, gersangnya laut di dadanya, dan pusingnya ombak yang membius di kepalanya. Ia hidup membawa semua kutukan yang ia lempar, kini menjadi kurungan abadi untuk dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang keliling singgah di Sumber Kembang, membawa berita bahwa Tina ditemukan dalam keadaan gila di pinggir jalan, sementara Maya menghilang tanpa jejak. Kisah Ningsih terus menjadi peringatan di kalangan para perantau di kota itu. Lodra sadar, ia hanyalah satu bab dalam sebuah buku horor yang tidak akan pernah tamat. Di malam Jumat Kliwon, seekor kuda hitam tanpa penunggang muncul di halaman rumahnya.
Kuda itu menatapnya dengan mata merah yang sama, tapi kali ini tidak ada ejekan. Hanya ada kesepian yang sama, sebuah pengakuan dari satu tuan ke tuan yang lain. Kuda itu mengangguk pelan, lalu perlahan menghilang menjadi kabut. Lodra tersenyum pahit. Ia paham, kutukan asmara Jaran Goyang tidak pernah benar-benar mati. Ia adalah sebuah epidemi yang menunggu inang berikutnya. Ia akan selalu mencari hati yang kosong, hati yang kesepian, atau hati yang terlalu rakus, dan menawarkan mereka cinta dengan harga yang paling mahal. Lodra mengambil nafas dalam-dalam, udara malam yang terasa dingin dan abadi di paru-parunya. Ia telah mematahkan kutukannya, tapi luka yang ditinggalkan, dan cerita tentang mereka yang tidak selamat, akan selalu mengingatkan. Bahkan cinta sejati pun, jika didapat dengan cara yang salah, bisa menjadi kutukan yang paling kekal. Dan epidemi itu akan terus berjalan selama masih ada manusia yang mau membayar harganya.